Komentar pertama kita lihat dari Muhammad Syiralam. Presiden sekarang ini wibawanya kuat, koneksinya level internasional, jadi nggak takut dengan siapa-siapa. Makanya banyak kasus korupsi yang terkena soalnya presiden sebelumnya nggak punya power katanya ya. Ini kata netizen ya. Kemudian ada Alexandria 7773 ya. Ini mantap ini, Bangka Belitung kebanyakan orang luar Pulau Bangka yang melakukan pertambangan. Oke. Ada Andre Septian juga, semoga saja presiden kita yang sekarang ini memang benar-benar nggak bisa disetir. Karena memang semuanya pucuk pimpinannya arahnya tampaknya dalam pemberantasan praktik-praktik ilegal ini memang di presiden ya sebagai tokoh kunci ya Mas Ai ya berarti ya. Karena netizen melihat bahwa memang semuanya kayak kalau sudah atas perintah dari presiden harusnya memang bisa dilakukan. Ya, mungkin penegakan hukum itu akan lebih kuat kalau memang ada political will dari presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gitu ya. Karena walau bagaimanapun presiden sebagai pucuk tertinggi pimpinan yang ada di negara ini juga perannya sangat penting gitu ya. Kalau misalkan dari presidennya sendiri sudah memang menegaskan akan memberantas, tentu yang di bawah-bawahnya harusnya ikut gitu ya perintah dari presiden gitu. Terlepas nanti dalam pelaksanaannya juga tetap harus dikawal gitu ya, supaya tidak ada kebocoran-kebocoran yang terjadi gitu. Jadi memang peran dari presiden juga sangat penting untuk memberantas praktek tambang ilegal itu yang ada di Indonesia. Kita balik lagi nih tadi ke Mas Tama, ke permasalahan soal masalah ternyata aksesnya ada bisa langsung jual keluar. Kemudian tadi kan dibilang ada tambang yang tampaknya legal tapi padahal ilegal karena menggunakan izin dari pertambangan yang lain begitu. Nah ini kan kalau sekarang mungkin kita bisa pakai AI atau mungkin teknologi yang jauh lebih bisa kontrol gitu secara by system gitu. Tapi ini kenapa kok bisa marak terjadi dan akses terbuka juga gitu ternyata untuk bisa mengirim raw material. Berarti kan raw material kan yang dikirim. Nah, ini seperti apa? Jadi sebelumnya kan pemerintah tuh punya aturan bahwa untuk pengajuan rencana kerja anggaran biaya pertambangan itu bisa diajukan dalam waktu 3 tahun. Nah mungkin disitulah adanya kebocoran-kebocoran itu gitu. Ketika perusahaan mengajukan produksi sekian misalnya, cuma dalam waktu 3 tahun entah produksinya bisa melebihi itu. Nah sekarang itu Kementerian SDM sih udah menerbitkan peraturan menteri atau Kepmen terkait dengan RKAB bahwa pengajuan RKAB bisa diajukan selama 1 tahun, hanya 1 tahun. Jadi dari situ bisa dilihat sih produksinya berapa, perusahaannya apa. Jadi bisa dicocokkan nanti ketika produksinya disetujui oleh Kementerian SDM berapa, kemudian yang keluar juga dilihat dari Kementerian Perdagangan seperti apa. Nah itu bisa diminimalisir. Jadi lebih mending daripada 3 tahun mendingan setahun ya. Karena para pelaku industri maunya kalau setahun tuh kayak repot, baru selesai izin baru ini lagi. Cuma nanti kalau dari pemerintah kan bisa melihat kan apa produksinya berapa. Ketahuan produksi setahunnya seperti apa. Jadi ketahuan nanti kalau ada kelebihan produksi seperti apa. Perlu nggak ada seperti kayak sanksi gitu, mungkin sanksi tegas atau penegakan hukum kan, karena penegakan sanksi itu kan mungkin jadi efek jerak gitu. Tapi nggak tahu nih selama ini yang berjalan apakah memang sudah ada ke arah sana atau sudah memang dilakukan atau belum gitu atau hanya gertak saja, seperti apa Mas Ai? Iya, sanksi tegas tentu sangat perlu ya, terutama sanksi hukum gitu ya buat istilahnya perusahaan-perusahaan atau oknum-oknum yang memang melakukan praktek tambang ilegal gitu ya. Dan kalau kita lihat memang kita ambil contoh lagi tadi seperti Tama bilang di Timah aja itu kan sudah ada proses hukumnya gitu ya kan, yang melibatkan beberapa perusahaan dan juga beberapa oknum-oknum yang terlibat, bahkan potensi kerugian mencapai ratusan triliun gitu. Jadi sebenarnya hal-hal seperti ini yang harus digalakkan gitu ya di seluruh Indonesia sehingga praktek pertambangan yang ada di negara kita menjadi lebih rapi dan juga hasil buminya juga bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia gitu, tidak hanya segelintir oknum aja yang diuntungkan dengan adanya cuan dari praktek tambang ilegal ini gitu. Oke, berarti ada sanksi tegas gitu ya, Mas Ai ya. Implementasinya ya berarti itu harus benar-benar kerja keras berbagai pihak ya soal implementasi ini harus multi stakeholder sih. Jadi tidak hanya penegak hukum aja, dalam hal ini mungkin kepolisian, kejaksaan ataupun TNI gitu ya, tapi juga kementerian-kementerian terkait ya, Kementerian SDM mungkin ya, juga Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian mungkin, dan juga mungkin beberapa stakeholder lain yang memang beririsan terkait praktek tambang ini gitu. Karena mungkin juga banyak ya Tam ya, tidak hanya satu institusi atau 2 institusi yang terlibat dalam industri pertambangan gitu. Banyak ya, Jadi masing-masing harus mengawasi
tupoksinya masing-masing atau KPI-nya masing-masing, sehingga praktek pertambangan di Indonesia menjadi jauh lebih rapi dan lebih bersih lah gitu. Kalau istilah-istilah seperti backing-backingan, Nah, itu ini gimana nih Mas Tama? Karena banyak yang mengatakan ya ada dia backingannya si A gitu ya. Terus bahkan mungkin kalau misalnya bisa di-scroll ya, dibaca di cnbcindonesia.com atau CNBC Indonesia Instagram tuh komen netizen lebih wow lagi gitu ya. Karena kerjasama juga dengan oknum-oknum terkait juga. Jadi makanya terasa aman-aman saja. Ini gimana Mas Tama? Iya, kalau redaksi CNBC sih melihatnya kalau untuk Pak Prabowo kelihatannya lebih serius yang sekarang untuk memberantas pertambangan ilegal ya. Bahkan Polri sendiri pun melihat adanya backing gitu. Nah kita nggak tahu backingnya siapa dan Siapa seperti yang membackingi apa. siapa? Iya, siapa yang membackingin siapa. Okay. Nah cuma kalau dilihat dari rencana atau kebijakan yang keluar dari Pak Prabowo sih sepertinya memang harus lebih ditegaskan lagi seperti apa backingnya siapa gitu, sehingga apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama kebijakan yang dilakukan sama Pak Prabowo itu bisa terlihat gitu. Kalau dari Mas Ai gimana melihatnya? Karena ini udah jadi pengetahuan umum kayaknya ya. Mungkin kalau misalnya masyarakat yang tinggal di daerah pertambangan itu jadi kayak cuman ya emang nggak tahu aja nih permainannya di sini emang begitu gitu. Mereka rata-rata menyampaikan seperti itu. Istilah backing-membacking di industri tambang tuh kayaknya udah sejak lama kita dengar ya. Bahkan jangankan di tambang, di industri yang lebih simple aja mungkin backing-membacking ada. Apalagi di industri tambang yang memang cuannya gede dan prakteknya lebih rumit gitu. Bahkan beberapa tokoh nasional juga sempat menyuarakan gitu ya, kalau misalkan nggak kuat-kuat nggak usah coba mengusik industri tambang gitu kan. Tapi willingness dari presiden kita Pak Prabowo yang dengan tegas gitu ya ingin memberantas ini, ya harusnya kita dukung gitu. Tinggal bagaimana penegak hukum berani gitu mengungkap backing ini sampai ke akar-akarnya gitu. Karena selama ini kan yang jadi permasalahan adalah bagaimana pengusutan hukumnya atau tindakan hukumnya ini tidak sampai ke akarnya gitu. Mungkin sampai ke pucuk pimpinan perusahaannya, tapi kalaupun ada backingnya siapa gitu ya, nggak diungkap gitu kan. Iya, karena itu juga akan kembali berulang gitu. Kalau yang di belakang layarnya ini masih tetap ada gitu ya. Jadi yang harus ditemuin adalah si akarnya ini, si alpha backingnya ya. Ini backingnya banyak, mungkin yang alfanya siapa gitu ya. Nah, dengan adanya istilahnya permission dari presiden gitu untuk menindak tegas, harusnya penegak hukum jadi jauh lebih berani lah untuk mengungkap siapapun backing yang ada di belakang itu gitu ya. Ini kan kalau mau dalam mencapai target tertentu kan biasanya dibentuk kayak satgas lah, apalah, terus kemudian kayaknya memang sekelompok yang ditugaskan memang untuk mengurusi itu. Cukup efektif nggak sih Mas Tama ngeliatnya? Kalau aku lihat sih kayaknya pemerintah tegas ya. Apalagi dengan adanya kerjasama TNI, Polri, Kejaksaan, bahkan sampai Bea Cukai. Kalau menurutku sih mungkin ya untuk yang sekarang lebih efektif sih untuk menindak itu. Cuma mereka berani nggak seperti yang tadi Mas Ai bilang sampai ke akarnya gitu, siapa backingnya di balik itu gitu. Partisipasi masyarakat sekitar gitu perlu nggak sih kayak dilibatkan gitu mungkin ya? Karena ini kayak semacam ini kan kayak benang usut sebenarnya kan. Mau melihat di mana yang pertamanya gitu ujungnya kayak susah deh, harus diulur, dirapin dulu gitu. Apalagi kan pusat titik pertambangan kita juga lumayan banyak tersebar gitu kan. Dan yang mengambil bagian dalam ceruk cuan yang ilegal ini pun juga pemainnya sangat banyak sekali. Nah, apakah kemudian partisipasi peran masyarakat setempat gitu mungkin perlu lebih efektif dilibatkan untuk memudahkan kerja satgas gitu ya, atau mungkin untuk lebih bersama-sama lah bekerja sama untuk masyarakat gitu. Bekerja sama dengan pemerintah juga. Tentu peran aktif masyarakat di sini sangat penting gitu ya, karena apalagi masyarakat sekitar gitu ya, karena mereka yang lebih tahu tentang wilayahnya gitu ya. Siapa aja yang beroperasi di situ, siapa yang berbisnis di situ, siapa istilahnya bosnya gitu ya, siapa bohirnya dan lain sebagainya. Kadang-kadang justru info-info itu didapat dari masyarakat sekitar gitu ya. Makanya penegak hukum dan instansi terkait di sini harusnya melibatkan masyarakat. Selain dari sisi informasi, tentunya masyarakat sekitar juga menjadi objek yang terdampak kan dengan adanya praktek pertambangan di daerahnya gitu ya. Karena dengan adanya praktek pertambangan itu juga kan
kerusakan yang ditimbulkan di daerah Betul. tersebut juga menjadi sangat masif gitu ya. Kerusakan jalan, lingkungan dan lain sebagainya. Apalagi kalau yang prakteknya ilegal kan mungkin istilahnya rehabilitasinya juga tidak berjalan mungkin ya, dan reklamasinya pasca juga reklamasinya gitu. Nah ini yang tentu jadi perhatian penting dan harus dilibatkan juga masyarakat sekitar gimana caranya diberdayakan, tidak hanya menjadi objek dari penderitaan dari Betul, praktek betul. tambang ilegal ini aja gitu. Mas Tama mungkin ada ditambahin, mungkin kalau misalnya kita bisa menambahkan pelajaran apa sih yang bisa didapatkan oleh Indonesia begitu ya dalam hal ini untuk menjadi sesuatunya lebih baik gitu, dan ini tuh supaya juga praktik pertambangan ini mengenakan prinsip-prinsip berkeadilan juga gitu. Nah ini seperti apa? Iya, kalau dari kita ngelihatnya pemerintah juga harus memberikan solusi sih kepada masyarakat yang mungkin menggantungkan perekonomiannya pada pertambangan gitu. Khususnya misalkan masyarakat di Bangka Belitung. Itu kan 40% perekonomian menggantungkan hidupnya di pertambangan. Ketika memang itu menjadi pertambangan ilegal, ya mungkin pemerintah bisa jadikan itu jadi izin pertambangan rakyat. Oke. Ya kan, mungkin hasil dari pertambangan itu bisa dijual ke perusahaan-perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan, ya sehingga mereka juga nggak berdampak secara ekonomi kan. Oke. Jadi kita bisa memulai dari prinsip-prinsip berkeadilan itu dan kemudian ya memberantas yang besar-besarnya juga gitu ya, dan backing-backing tadi itu ya.